Kita punya waktu kurang lebih 40 menit sekalian. Nanti dari 3 narasumber dan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kemudian di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami silakan rekan-rekan peserta webinar saat ini bisa mengajukan pertanyaan melalui room bincang. Nanti akan kami bacakan, bisa dialamatkan kepada para ketiga narasumber. Kemudian nanti juga akan ada hadiah lawang tadi itu sebagai bentuk apresiasi ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menggali informasi dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ibu Ses, perjalanan panjang telah dilakukan upaya kita untuk bisa memfasilitasi, memberikan upaya kesempatan yang adil dan objektif, terbuka untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada rekan-rekan guru honorer. Bagaimana persiapan pelaksanaan seleksi calon guru SMP 3K selama ini, Bu Ses, yang sedang kita Bapak Ibu lakukan di lingkungan Kemdikbudristek dan koordinasinya dengan kementerian dan lembaga terkait. Kami persilahkan Bu Ses untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Diramadi untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu peserta guru honorer, ini luar biasa ya, dari 5.000 yang tergabung dalam Zoom meeting webinar pada siang hari ini. Terkait dengan persiapan yang sudah kita lakukan sejauh ini, jadi kita sudah, kalau tadi Pak Diramadi sudah menyampaikan bahwa kita sudah melalui perjalanan panjang ya Pak Dir ya. Perjalanan panjang sudah dimulai sejak tahun lalu, itu persiapan sudah kita lakukan, koordinasi, sosialisasi dengan daerah sudah kita lakukan dengan berbagai kementerian. Kalau Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa kita ini adalah prestasi terbesar kita tahun ini, kita bisa berkoordinasi dengan lintas kementerian dan dinas pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, BKD seluruh Indonesia, dan akhirnya kita sudah mendekati hajatan yang akan kita gelar pada minggu depan tanggal 13. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa saat ini kita sudah pada tataran siap untuk melaksanakan tes yang akan dilaksanakan di tanggal 13 nanti sampai tanggal 17 yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Persiapan kita sudah sampai kepada menetapkan tempat uji kompetensi. Saat ini total 1.124 tempat uji kompetensi yang tersebar di 500 kabupaten kota sudah siap, dan kita kepada Bapak Ibu peserta seleksi calon guru SMP 3K, jangan khawatir, banyak pertanyaan terkait di mana saya akan ujian, apakah saya adalah bagian yang akan mengikuti ujian kompetensi tahap 1 hari ini tanggal 9. Bertepatan dengan webinar pada hari ini, nanti Bapak Ibu bisa mengecek akun SSCASN PKN-nya masing-masing dan melihat apakah Bapak Ibu ini bagian dari 629.496 calon pelamar seleksi guru SMP 3K yang akan mengikuti seleksi di tahap 1. Jadi Pak Dir, ada jumlah yang pelamar itu 925.632.000, dan yang berhak mengikuti seleksi ujian tahap 1 itu jumlahnya 629.496. Ya. Untuk memperebutkan formasi yang sudah ada. Dan kami saat ini sudah berkoordinasi melalui Bapak Ibu Direktur, baik Direktur GTK PAUD, Ibu Santi, Pak Direktur Dinas, Pak Rahmadi sendiri, dan Pak Direktur Dikmendisus, Pak Direktur Yaswardi beserta tim teknisnya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sudah menyalurkan biaya bantuan pemerintah untuk pelaksanaan ujiannya, dan beberapa kali Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan BKD setempat. Artinya secara persiapan teknis kami sudah siap. Sudah siap ya, insya Allah ya Bu Ses ya. Baik Bu Ses. Jadi persiapan insya Allah sudah mendekati 95% kira-kira, 90% kira-kira begitu ya Pak Dir. Dan untuk Bapak Ibu guru, tadi saya belum selesai menjawab, kalau Bapak Ibu guru non-ASN yang akan mengikuti seleksi itu untuk mengetahui apakah dia ikut, itu nanti hari ini bisa mengecek akunnya. Di situ ada di mana tempat uji kompetensi
tempat dia akan melakukan ujian dan mencetak kartu pesertanya melalui akun tersebut tadi. Ya, baik. Bu Ses, rencana awal dari pemerintah akan menawarkan 1 juta, sekitar 1 juta begitu ya. Sementara yang terpenuhi dari usulan rekan-rekan dari pemerintah daerah baru sekitar 560 sekian. Ya. Ke depan kurang lebih di tahun ini harapannya ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini mungkin dari Bu Ses bisa dijelaskan peruntukannya bagaimana ini untuk yang tahap 1, tiga kali ujian ya Pak Din? Oh gitu. Ya, maksudnya 3 kali ujian ya Pak Din ya? Ya, betul, ya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini komitmen Mas Menteri beserta Pak Dirjen dan Kemendikbudristek ini untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh guru non-ASN untuk bisa menduduki formasi-formasi sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, kalau di ujian yang lain, ya itu hanya 1 kali, setelah itu selesai, gagal, selesai, kami Kemendikbudristek memberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali ujian, Mbak Din. Nah, 3 kali ujian itu kebijakan yang diambil antara lain ujian yang kompetensi tahap 1 itu diperuntukkan afirmasi bagi seluruh guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, itu afirmasi yang diberikan, penghargaan kepada guru-guru non-ASN di sekolah negeri itu untuk mengikuti ujian tahap 1, di mana di sini bagi mereka yang mempunyai sertifikat atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya, atau guru non-ASN yang punya sertifikat atau kualifikasi linear tapi tidak tersedia formasi di sekolahnya, itu bisa memilih di sekolah lain. Itu ujian tahap 1 Pak D. Untuk memperolehkan 560 tadi. Nah, jika peserta yang tidak lulus di ujian tahap 1 tadi dan peserta lain, antara lain lulusan PPG yang tidak lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar dan guru non ASN atau guru honorer di sekolah swasta itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2, termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi. Nilai passing grade atau capaian di ujian tahap 1 dipertimbangkan kembali. Jika memang hasilnya lebih baik untuk ujian tahap 2, maka nilai itu yang akan dipakai. Jika ternyata ujian tahap 2 masih baik nilai yang di ujian tahap 1, nilai tahap 1 yang dipakai. Itu ujian kedua. Lalu, bagi siapa saja, jadi semua tadi ya, guru yang tidak lulus di ujian tahap 1, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, formasi yang tersedia ini akan diperebutkan oleh mereka dan boleh memilih di daerah lain. Misalnya saya ini mengajar guru sejarah di SMP 1, itu boleh memilih di SMP lain, tapi masih dalam satu daerah kewenangan kabupaten kota tersebut. Lalu, jika sampai ujian tahap kedua itu belum terisi semua formasi, maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi lain di luar daerah kewenangannya. Nah, nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan. Itulah kebijakan 3 kali supaya benar-benar bisa menemukan guru sesuai dengan kompetensinya. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Ses. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru honorer. Inilah bentuk keberpihakan kami, afirmasi kepada rekan-rekan guru honorer. Tentunya dengan 3 kali itu tidak berarti kemudian santai-santai di awal begitu ya, nanti masih ada kesempatan. Justru mulai dari awal ini Bapak harus segera mempersiapkan seoptimal mungkin sehingga akan lebih cepat, akan lebih baik tentunya begitu. Baik, Bu Ses, terkait dengan persiapan untuk ini kita lagi masa pandemi begitu ya. Dari masa pandemi di beberapa wilayah bervariasi levelnya, ada yang level beberapa ada yang level 4, ada yang level 3, bahkan juga ada yang sudah level 2 maupun level 1. Terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K insya Allah 2-3 hari ke depan, bagaimana dengan kebijakan terkait dengan prokes rekan-rekan calon peserta seleksi ini, Bu Ses. Tadi mungkin disampaikan juga oleh Pak Dirjen, baru saja ada koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dari
Kemendagri, dari BKN, dari Satgas Penanganan COVID, dan juga dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan. Kami persilakan, Bu Ses, bagaimana kebijakan terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi terkait dengan kebijakan dukungan kesehatan terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi guru SMP 3K ini, itu sama mengikuti edaran atau himbauan Inmendagri yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang Pak Dirjen GTK itu menginisiasi pertemuan yang tadi pagi diselenggarakan beserta kementerian terkait untuk menyampaikan himbauan atau SOP tentang pelaksanaan ujian tadi, Pak. Jadi kalau tadi pagi ya kita sudah mengumpulkan Pak Dirjen Adwil dari Kemendagri, Bu Dirjen Kesmas dari Kemenkes, kemudian dari BKN, dan dari Pak Dirjen sendiri itu, dan juga dari Satgas Penanganan COVID pusat, semuanya protokol kesehatannya sama, Pak Adil. Jadi dan semuanya protokol kesehatan itu sudah dituangkan dalam SOP pelaksanaan ujian yang tertuang dalam juknis kita, juknis pelaksanaan ujian seleksi ASN 3K. Secara garis besar SOP itu mengatur tentang semua standar yang mana standar itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Satgas COVID maupun Inmendagri. Antara lain memang mewajibkan untuk melakukan tes antigen. Kalau di Kemendikbudristek itu menerapkan tesnya itu bukan pada saat ujian, tetapi H-1 ujian. Nanti akan dikomunikasikan kepada seluruh peserta melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan oleh panitia teknis kita. Setelah itu juga mewajibkan untuk Jawa Madura Bali itu untuk melakukan mereka sudah memenuhi vaksin tahap 1. Namun karena tadi ya dalam forum tadi pagi itu ini wajib untuk mengikuti karena program vaksin adalah program pemerintah, jadi nanti wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka kami menyadari bahwa di antara seluruh pendaftar itu masih ada sekitar 35% yang belum vaksin, itu nanti tetap akan difasilitasi vaksinnya pada saat di antara waktu-waktu ujian ini. Jadi itu terkait dengan protokol kesehatan, antara lain kewajiban untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang positif dan juga sudah tervaksin. Selain itu, protokol kesehatan yang lain juga terkait dengan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan CAT UNBK, itu terkait dengan ruang seleksi, kemudian terkait dengan lokasi tempat uji kompetensi, itu kita sudah mengikuti instruksi Mendagri yang sudah diumumkan pada kesempatan pagi hari tadi. Demikian Pak Giri. Baik, terima kasih banyak Bu Ses. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, ini sudah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, SOP sudah kita ikuti dan tentunya nanti akan tertuang dengan dari juknis yang sudah kita serahkan kepada rekan-rekan panitia pelaksana di daerah, mohon untuk bisa diikuti dan tetap dijaga protokol kesehatan. Vaksin adalah sebuah kewajiban tadi ya Bu Ses ya, memang dari Kementerian Kesehatan mewajibkan itu, terutama di Jawa, Madura, dan Bali, kita harapkan sudah minimal vaksin yang pertama. Ya. Baik, saya bergeser kepada narasumber yang berikut ini karena kita harus berbagi waktu ini, Bu Ses. Selamat siang ini Bu Ririn. Ya, Selamat siang, Pak. Kita ingin mendapatkan pencerahan begitu, Bu Ririn, dengan rekan-rekan peserta seleksi calon guru SMP 3K tahun 2021. Menyikapi, menghadapi seleksi yang kurang 2 dari 3 atau 3 hari ke depan. Kira-kira strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh rekan-rekan guru-guru honorer ini? Tentunya dengan harapan bisa mengikuti dengan nyaman, aman, dan kemudian juga punya rasa percaya diri, optimisme bahwa saya bisa. Nah, kami persilahkan, monggo Ibu Ririn yang luar biasa dari psikolog, kemudian juga praktek-praktek beliau tentang bagaimana penanganan dengan kondisi-kondisi yang sifatnya psikososial. Kami persilakan, monggo.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Pak Adi Rahmadi dan seluruh Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disampaikan Pak Dir, saya mendengarkan ketika Ibu Profesor Dr. Nunu ya tadi menyampaikan betapa teknis sudah diatur sedemikian rupa. Saya ucapkan selamat kepada seluruh calon peserta seleksi pada tahun ini. Anda mendapatkan momentum yang luar biasa ya. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan ya, difasilitasi oleh kementerian terhadap teman-teman, dan ini merupakan apresiasi dari jasa teman-teman begitu ketika mengabdi sebagai guru. Ya, Pak Bapak, menurut saya ini satu seminar atau webinar yang tepat sekali ya, karena diadakannya H-3 ya Pak, ini insya Allah ya, H-3 gitu. Ya, karena memang yang namanya tahap persiapan itu merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Persiapan tentunya tidak boleh kita abaikan karena tidak kalah pentingnya nih nanti dari hari pelaksanaan gitu Bapak. Nah, untuk itu kenapa saya katakan H-3 ini tepat sekali? Karena memang dalam mengatur afeksi atau perasaan kita serta metabolisme di dalam tubuh kita itu memang dibutuhkan paling tidak 3 hari berturut-turut Bapak. Nah ini kan masih ada kesempatan ya dari teman-teman untuk mempersiapkan diri. Lalu kira-kira apa saja ya yang perlu kita persiapkan untuk menjelang ujian ini? Tentunya dari pandangan psikologi, kita sebagai manusia ini memiliki 3 komponen di dalam diri kita, yaitu yang pertama komponen kognitif atau komponen berpikir kita ya, yang kedua adalah komponen afektif atau kemampuan kita mengelola perasaan kita, dan yang ketiga komponen konatif atau kecenderungan kita untuk berperilaku. Nah, saya pikir jika 3 hal ini mampu kita tata atau kita kelola dengan baik, yang namanya kesuksesan itu sudah tinggal sejengkal lagi dalam genggaman kita begitu. Nah, apa saja Bapak yang mungkin bisa saya share untuk seluruh peserta pada siang hari ini? Yang pertama, persiapan secara kognitif. Artinya dalam menjawab atau menyelesaikan soal-soal ujian nanti, tentu yang kita andalkan pertama kali adalah kemampuan berpikir kita. Nah, di mana kita bisa mengelolanya? 3 hari merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman kembali menyegarkan pikiran gitu ya, atau brainstorming lagi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tes tersebut. Dengan cara tentunya kita bisa belajar atau fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan tadi ya, saya dengar sebelumnya memang sudah ada tryout, ada modul dan lain sebagainya. Ada baiknya kemudian kita melakukan penyegaran kembali, tetapi mungkin dengan cara yang lebih berkala, artinya saat kita sudah menguasai sebuah materi, tentunya kita sudah tahu poin-poin mana yang perlu kita refresh kembali. Ya, jadi belajar Pak Dir itu menurut saya merupakan satu titik kunci saat ini ya. Belajar yang seperti apa? Belajar yang diiringi dengan ketenangan batin ya, dan disertai dengan rasa optimis tentunya. Nah, dalam mempelajari sebuah hal, tentunya kita tidak hanya mampu mengandalkan ingatan kita saja, tetapi kita juga perlu mengandalkan kemampuan kita menalar ya, penalaran terhadap materi-materi yang kita pelajari. Nah, disinilah kemampuan kita untuk mengelola perasaan ya dari sisi afeksi ini akan sangat diperlukan. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman karena ini saatnya sudah dekat begitu ya. Yang pertama memang saya sarankan calon peserta ini untuk mengatur jam biologisnya Pak Dir. Jadi jam biologis yang teratur ini sudah H-3 ya. Kalau jam biologis yang teratur artinya apa itu jam biologis? Jam tidur, jam bangun tidur, dan jam makan ya. Ini usahakan dalam 3 hari ini teman-teman lakukan secara teratur ya. Kalaupun ada pergeseran waktu jangan lebih dari 1 jam. Apa manfaatnya? Penelitian telah membuktikan bahwa metabolisme tubuh yang teratur itu akan membuat sirkulasi emosi kita menjadi positif, dan kemudian kemampuan berpikir kita juga bisa menjadi lebih cepat dan lebih terang begitu ya. Sehingga tadi yang pesan-pesan yang disampaikan di awal oleh Bapak Dirjen, saya rasa itu memang sangat-sangat luar biasa ya, dan memang kita butuhkan bahwa dengan kita menata atau bisa mengelola diri kita dalam aktivitas kita sehari-hari sehingga tidak mengganggu jam biologis kita, itu insya Allah nanti akan membantu teman-teman untuk bisa berpikir produktif. Nah, kemudian
secara emosi mungkin kita juga bisa memiliki ruang curhat gitu Pak Dir. Kalau kita nih istilahnya ruang katarsis emosi gitu ya. Barangkali selama ini sampai hari ini teman-teman masih punya unek-unek terhadap orang terdekat ya, masih punya ganjalan, masih punya perasaan yang tidak nyaman. Ada baiknya cari ruang untuk mengkomunikasikan perasaan tersebut sehingga ketika teman-teman nanti menghadapi ujian tidak terbebani oleh masalah-masalah psikis lainnya begitu. Namun apabila tidak bisa untuk meluapkan atau menyampaikan perasaannya secara langsung, teman-teman bisa mencari media lain gitu. Nah, kalau sekarang kan curhat online dengan psikolog juga sudah banyak. Manfaatkan kesempatan itu ya. Atau mungkin teman-teman punya cara untuk mengurangi atau mengurangi dampak emosi dengan ada yang mungkin dengan melakukan hobinya, dengan kemudian suka mendengarkan musik atau suka berolahraga. Nah, ini bisa kita jadikan semacam cara respon tercepat kita ya untuk mengatasi emosi dalam situasi yang seperti ini. Kemudian secara konatif atau kecenderungan kita berperilaku, tentunya juga ada hal-hal yang perlu kita siapkan, yaitu pembiasaan perilaku yang positif. Teman-teman, calon peserta seleksi ASN pada tahun ini, milikilah kalau tadi ada bahasa afirmasi positif, ini pula juga yang akan saya sampaikan ya. Secara psikologi, afirmasi positif itu sangat diperlukan oleh jiwa kita. Afirmasi positif yang seperti apa? Artinya kita sering berbicara atau mendengar kata-kata yang positif, terutama kita peruntukkan untuk diri kita sendiri. Sehingga jika di dalam beberapa waktu ini mungkin ada lingkungan sosial yang kurang mendukung kita ya untuk kita bisa berpikir positif, maka mungkin teman-teman bisa mengaturnya dengan menjaga jarak dulu ya, melebarkan jarak dulu untuk meminimalkan konflik. Dan jangan lupa secara spiritualitas tentunya kita juga dekatkan diri kita dengan doa ya, dengan kepercayaan diri, dan kita yakin bahwa keputusan dari Sang Pencipta itu nanti yang terbaik. Dan satu hal lagi Bapak, saya ingin menambahkan, penting sekali untuk persiapan menuju ujian ini adalah menghindari konflik yang seperti saya sampaikan tadi ya, terutama H-1. Jadi proses yang besoknya teman-teman itu akan melakukan ujian, usahakan hari itu minim konflik dengan orang di sekitar. Karena secara emosional, keadaan seseorang menjelang tidur itu Bapak, menjelang tidur itu perlu nanti kalau ujiannya itu adalah 3 hari lagi, gitu berarti 2 hari lagi malam harinya itu teman-teman usahakan tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks gitu ya. Kemudian menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan atau tugas-tugas yang mampu untuk didelegasikan yang mana, misalnya harus diselesaikan sendiri yang mana, supaya ketika bangun keesokan pagi harinya itu keadaan moodnya atau kondisi emosinya dalam situasi yang baik. Nah, disinilah nanti faktor grogi, faktor cemas itu bisa kita tekan serendah-rendahnya ketika kita malam hari persiapannya itu kita menjelang ujian kita tidur dengan situasi hati yang bahagia. Dan tentu saja nanti fisiknya akan lebih prima itu Bapak. Fresh gitu ya di hari Fresh, betul. Fresh iya. gitu ya. Betul sekali. Jadi paling tidak ada 3 persiapan ya, dalam aspek kognitif, kemudian dalam aspek afektif dan konektif, begitu ya Bu Ririn ya. Iya, betul sekali Bapak. Ya, kemudian tadi juga disebutkan adanya spiritualitas begitu, itu juga tidak kalah pentingnya begitu ya. Tadi saya ingat tadi di awal tadi Pak Dirjen juga menyampaikan mohon doa restu dari keluarga, kerabat terdekat, mungkin kalau masih orang tua dan sebagainya, saya kira energi yang juga tidak kalah pentingnya begitu ya. Atau ada tips-tips yang agak spesifik begitu dari Bu Ririn kira-kira? Ini rekan-rekan usianya ada beragam ya, mohon maaf, ini kan rekan-rekan dari guru honorer itu kan beragam. Ada yang sudah 35 ke atas 40, ada yang sudah 50 dan sebagainya, seperti tadi yang kita mungkin ada yang tips khusus bagi dengan keragaman usia seperti ini Bu Ririn? Ya, baik. Mungkin tips khusus akan saya berikan adalah ketika hari H gitu ya Bapak, pelaksanaan tesnya begitu. Tentu teman-teman akan berpikir bahwa istilahnya cara yang tepat untuk kita menjawab soal tes itu seperti apa sih begitu. Karena yang namanya ilmu pengetahuan,
kemudian kesiapan setiap orang tentunya beragam. Namun ada jurus jitu begitu ya, yang membuat sebagian besar orang itu lolos seleksi dalam keadaan seleksi apapun itu Bapak. Nah, antara lain tipsnya adalah kita nanti ketika hari H itu kita memiliki estimasi waktu yang baik ya. Jadi artinya kita memang sudah memperkirakan itu nanti ujiannya jam berapa, kemudian kita harus persiapannya dari mulai jam berapa, dan usahakan kita sudah siap melaksanakan ujian itu paling tidak 30 menit atau 1 jam sebelumnya itu kita sudah siap. Dan usahakan ketika menunggu tiba waktunya ujian, teman-teman sudah tidak dalam keadaan belajar atau membaca apapun, begitu ya. Karena di situ justru kita dalam keadaan menyerap, begitu. Kalau kita masih lagi nanti belajar atau membaca, ini seringkali membuat menjadi grogi. Nah, kemudian tips yang lainnya adalah pada waktu kita mengerjakan soal-soal tadi, maka diharapkan teman-teman memperkirakan atau memiliki perkiraan waktu yang tepat. Mungkin waktu yang disediakan berapa menit, kemudian yang harus dikerjakan berapa banyak. Di sini bisa untuk kita menghitung kira-kira di soal mana kita harus berkutat ya, atau di soal mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Ini meskipun simpel Bapak, tetapi seringkali tidak terpikir pada waktu pengerjaan ujian. Dan tentu saja dari aspek psikologis begitu ya, cara yang tepat atau jurus jitu untuk menjawab setiap soal ujian adalah 2. Yang pertama, menjadi diri kita sendiri, dan yang kedua, kita konsisten. Nah, konsistensi ini sangat diperlukan, artinya dalam menjawab setiap rangkaian pertanyaan nanti, teman-teman merasa mantap dan percaya diri pada apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman, sehingga tidak melakukan pengulangan-pengulangan jawaban, gitu ya. Karena di sini tentunya akan sangat berdampak secara psikis, gitu ya, ketika teman-teman satu kali saja sudah melakukan pengulangan, maka akan semakin nervous dan akhirnya waktu yang digunakan untuk mengerjakan ujian akan terbuang dengan sia-sia. Mungkin itu yang spesifik Bapak ya, ketika kita menghadapi hari H ujiannya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Jadi tentang alokasi waktu, bagaimana membuat estimasi waktu, ini Bapak Ibu, rekan-rekan, ketika sudah melaksanakan uji coba tryout seperti yang tadi disampaikan di laman kami, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa membuat estimasi alokasi waktu yang cukup presisi begitu ya. Kemudian tadi menjadi diri sendiri dan konsisten, itu luar biasa. Ini yang harus Bapak Ibu juga cermati. Sementara begitu Bu Ririn, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di ruang chat room nanti juga untuk bisa ke Bu Ririn maupun ke Bu Ses. Saya izin geser ke narasumber yang ini, satu lagi ini seorang praktisi guru honorer yang saat ini juga menjadi salah satu calon peserta seleksi calon guru ASN P3K. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Lara. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mendengar ini dari Bu Lara ini. Sudah berapa tahun ini sebagai guru honorer? Apa kesan Bu Lara terkait dengan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek untuk mengangkat, merekrut guru honorer menjadi ASN P3K. Kami persilakan Bu Lara. Baik Pak, terima kasih. Kesan saya terhadap seleksi calon guru ASN P3K tahun 2021 yaitu yang pertama, ini merupakan kesempatan emas bagi kami guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah kami untuk menjadi guru ASN P3K. Lalu yang kedua, membuat kami belajar lagi mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari dari sebelum pelaksanaan ini, yaitu ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, lalu ada sosial kultural, dan tentunya kita juga sudah mempersiapkan bagaimana untuk tes wawancara. Yang ketiga, membuat kami belajar dan memahami tentang core value seorang ASN, di mana core value seorang ASN itu adalah berakhlak. Tentunya kami siap melayani masyarakat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Lara, luar biasa. Ada 3 poin tadi itu setidaknya ya. Ini adalah kesempatan emas begitu bagi rekan-rekan guru. Kemudian ini benar-benar pembelajar ini. Belajar
belajar dan belajar. dan belajar lagi. Ini kalau saya melihat dari Bu Lara ini pernah menulis modul tentang kewirausahaan di SMA, dari Direktorat SMA, kemudian juga ada juara lomba workshop pintar berwirausaha. Iya, Pak. Biasa ini. Kemudian tadi juga ada, nah ini, poin yang ketiga, core value dari seorang aparatur sipil negara, luar biasa ini. Iya. Sekian tahun, mungkin beberapa puluh tahun, Bapak Ibu menjadi guru honorer, nanti menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Dan core value-nya itu yang memang harus kita tanamkan. Bagaimana mendedikasikan dengan profesional akan keilmuannya, akan dharma baktinya kepada bangsa dan juga melalui siswa-siswi kita. Baik, Bu Lara, ini saya juga ingin menggali ini. Bagaimana apa yang sudah dilakukan ataupun persiapan apa yang Bu Lara lakukan untuk pelaksanaan seleksi calon guru SNMP3K yang ya 2-3 hari. Nah, tinggal 2-3 hari, Bu Lara. Mungkin rekan-rekan dari yang hadir di sini juga ingin mendengar gitu ya dari Bu Lara. Kami persilakan, Bu Lara. Ya, baik Pak. Mohon izin untuk menjawab. Terima kasih Bapak. Persiapan yang sudah saya jalankan, saya sudah jalani dari kurang lebih jauh-jauh hari ya Bapak, yaitu yang pertama saya mengikuti guru belajar seri calon guru ASN P3K sebagai modal awal saya dari mempelajari modul sampai mengerjakan soal-soal tryout, dan bahkan diberikan kesempatan kembali bagi Bapak Ibu guru yang waktu itu belum mengikuti untuk bisa mengikuti. Dan yang kedua yaitu saya memperkuat referensi bahan bacaan dari beberapa buku cetak. Lalu ada modul yang mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti PPG bisa mengulang kembali, membaca kembali modul pedagogik dan profesionalnya. Dan yang ketiga, saya memperbanyak latihan soal atau tryout. Banyak sekali di broadcast kesempatan kita untuk mengikuti beberapa tryout. Dan yang keempat, saya berdiskusi dengan teman-teman sesama MGMP, kurang lebih semacam tutor sebaya secara virtual, lebih tepatnya dengan guru-guru PKWU. Lalu yang terakhir, kita sering mengikuti webinar seperti kupas tuntas soal, entah itu di siang hari, di malam hari, selagi kita ada di luar tentunya kewajiban kita selain mengajar ya Pak ya. Jadi saat kita setelah kewajiban kita di sekolah, kita ada kesempatan untuk belajar, ya kita belajar. Bahkan di rumah pun kita juga harus tetap belajar. Seperti itu Bapak. Luar biasa ini. Nampaknya ini sudah benar-benar siap ini, siap tempur ini kayaknya Bu Lara. Insya Allah saya siap Pak. Nah, alhamdulillah, luar biasa. Beberapa tadi rekan-rekan Bapak Ibu memanfaatkan platform Guru Belajar dan Berbagi, ada beberapa tryout di sana, silakan dicoba, kemudian memperkaya dengan referensi-referensi yang lain ya Bu Lara ya. Iya, betul Bapak. Bahan juga dicermati, termasuk juga ini dari broadcast, dari laman-laman yang lain, maupun juga media sosial yang seperti uji coba tryout selalu ikut begitu ya Bu ya. Oke. Iya Pak. Ini luar biasa, ini memang benar-benar siap tempur ini, insya Allah ini kayaknya. Insya Allah Bapak. Oke, baik. Baik Bu Lara, saya ingin satu lagi saya ingin menggali ini. Apa sih harapan Ibu Lara gitu ya terkait dengan seleksi calon guru SNMP3K ini? Apa yang diharapkan begitu ya? Silakan Bu Lara. Ya, mohon izin untuk menjawab. Harapan untuk di seleksi tahap 1 ini yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di sekolah negeri, apalagi yang telah lama mengabdi, diharapkan bisa lulus 100% menjadi ASN P3K, tentunya melalui usaha yang maksimal dan berdoa. Dan jangan lupa meminta doa restu dan dukungan dari pihak keluarga. Karena tanpa restu mereka, kita tidak bisa bergerak. Lalu, dan ketika kita sudah diterima sebagai ASN P3K, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, karena ini adalah impian kita selama ini, khususnya secara pribadi dari saya sudah 7 tahun di sekolah saya, dan
ketika sudah menjadi ASN pun langkah kedua adalah kita harus tetap profesional, dedikasi tinggi, visioner, dan tetap semangat menjadi guru hebat. Saya rasa itu, Bapak. Terima kasih, Bu Lara. Yeah. Seperti ini memang benar-benar sudah selama 7 tahun sudah tergembleng ini nampaknya untuk menjadi seorang aparatur sipil negara ini. Ya, mudah-mudahan tadi harapannya bisa lulus rekan-rekan Bapak Ibu semua ini benar-benar dengan persiapan baik dari segi kognitif, baik dari segi afektif maupun konektifnya. Dan jangan lupa juga unsur spiritual tadi ya Bu Lara juga ya dari Bu Ririn tadi itu. Baik, Ibu sekalian, kami persilahkan mungkin pertanyaan bisa dituliskan di ruang bincang, bisa dialamatkan ke Ibu Ses, kepada Ibu Ririn, maupun juga kepada Ibu Lara. Silakan Bapak Ibu sambil kita tunggu. Atau sudah ada ini dari tim kami persilahkan kalau sudah ada yang masuk tadi. Berapa pertanyaan? Mungkin kepada Bu Ses atau Bu Ririn ataupun Bu Lara. Oke, baik. Halo Bu Ses. Pak, ini ada pertanyaan langsung saya jawab atau ya, ini saya bacakan biar lebih mantap ini begitu ya. Ini pertanyaan dialamatkan kepada Ibu Nunu Suryani. Ini dari Ibu Dolvina Popi Mainasi, mohon maaf kalau saya salah menyebutnya, dari SDN Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pertanyaannya adalah, apakah proses seleksi di setiap daerah dilaksanakan serempak atau sesuai kebijakan pemerintah daerah? Nah, kami persilakan Bu Ses, ini dari Ibu Dolviana. Kami persilakan. Terima kasih Pak Dir Ramadi, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau untuk jadwal seleksi, nah ini mungkin berbeda ya untuk seleksi ASN P3K Guru itu panitia penyelenggara pusat terpusat di Kemendikbudristek, dan untuk pelaksanaannya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan DKD. Terkait dengan jadwal pertanyaan Ibu Dolvina tadi, untuk uji kompetensi ya. Kalau untuk administrasi ada perbedaan sedikit dengan Papua dan Papua Barat, tapi untuk selanjutnya untuk ujian kompetensi serempak di seluruh Indonesia, sebagaimana jadwal yang sudah dipublikasikan di laman resmi Kemendikbud terkait dengan guru P3K, yaitu guru.pppk.kemendikbud.go.id. Di situ sudah diupload jadwal kami ya, jadwal pelaksanaan uji kompetensi 1. Dimulai pelaksanaan uji kompetensi 1 yang akan dilakukan tanggal 13 sampai 17 serempak di Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat. Jadi kami sudah lakukan sosialisasi dan koordinasi dengan daerah setempat. Kemudian setelah itu uji kompetensi kedua, jadi pengumuman hasil seleksi nanti juga akan serempak dilakukan di akun masing-masing di tanggal 24 September. Lalu setelah itu masa sanggah dan lain sebagainya juga sama. Kemudian pengumuman hasil pemilihan formasi setelah Bapak Ibu tadi kan di depan saya sampaikan nilai formasi lagi, pengumumannya itu akan disampaikan serempak juga di seluruh Indonesia tanggal 9 sampai 15 Oktober, dan uji kompetensi kedua juga akan serempak dilakukan di seluruh Indonesia di 501 kabupaten kota provinsi itu di tanggal 26 sampai 30 Oktober. Itu Pak Dir dan jadwal lengkapnya Bapak Ibu guru bisa melihatnya di laman guru.pppk.kemendikbud.go.id. Baik, terima kasih Bu Ses. Jadi untuk Bu Dolvina mudah-mudahan cukup jelas begitu ya. Jadi untuk uji kompetensi dilakukan secara serentak yang tanggal 13 sampai dengan 17 September nanti itu. Dan beberapa jadwal saya kira bisa dilihat di laman Kemendikbud ya Bu Ses ya. Dan juga di pengumuman dari kartu yang akan diakses dari masing-masing akun. Baik, terima kasih Bu Ses. Kemudian yang berikutnya, adakah ini dari tim? Oh, baik. Pertanyaan kepada Ibu Nurina, Bu Ririn. Ini ada pertanyaan Bu Ririn dari Ibu Olvian Taroreh SPD.
asal sekolah SD Impres Rumengkor, Kabupaten Minahasa. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah ketika hendak mengikuti seleksi P3K dan menghadapi persoalan lain yang membuat kami ketika waktu pelaksanaan merasa stres karena banyaknya, kok agak tertutup ini, karena banyaknya Masalah yang dihadapi. Oh, maaf. Karena banyaknya masalah yang dihadapi. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu Ririn terhadap pertanyaan dari Ibu Olvian ini? Ya kadang-kadang itu ya stres yang kadang-kadang bisa terjadi, apalagi di hari H kadang-kadang sudah dan tadi disampaikan beberapa tipsnya. Kami persilakan Bu Ririn, monggo. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Olvian ya dari Minahasa. Memang hidup kita tidak lepas dengan stres begitu ya, karena stres juga memang dibutuhkan sih dalam kehidupan ini agar membuat kita bergerak dan termotivasi ya. Kemudian kita semakin kreatif untuk mencari solusi. Nah, tetapi apabila kita dihadapkan pada situasi yang singkat dan situasi ini merupakan satu momentum yang penting sekali untuk kita dan masa depan kita, maka yang perlu kita tampilkan saat ini adalah keterampilan kita untuk membuat skala prioritas dari masalah tersebut. Mungkin begitu Ibu Olvian. Artinya begini, tentunya setiap masalah itu akan datang dengan faktor kepentingan dan faktor rasa emosi di hati kita. Nah, rasa ini bisa kita jadikan satu tolak ukur untuk kita membuat ranking ya atau urutan dari kepentingan yang harus kita lakukan. Nah, saran saya karena stres ini adalah merupakan juga tumpukan dari masalah-masalah kita dengan ekspektasi kita, kemudian ternyata tidak terrealisasi sebagaimana mestinya, maka usahakan Anda menyelesaikan dulu hal yang paling kecil, yang paling mudah dulu, Bu Olvian ya. Artinya kalau kita, ya kadang-kala manusia ini berkutat pada sesuatu yang paling rumit dan paling sulit. Padahal untuk menyelesaikan sesuatu yang rumit dan sulit itu pasti kita memiliki energi yang besar dan waktu yang panjang. Nah, di sini keterampilan ini yang saya maksud, kita justru malah menuntaskan sesuatu yang kecil dulu. Jadi dari masalah tadi kan ada beberapa tingkatan, itu mungkin begitu ya Pak Rahmadi ya, ada beberapa level-level masalah. Nah, jika Anda tidak tahu mana yang lebih penting secara pikiran, mungkin kok kayaknya penting semua, maka gunakan rasa. Rasa mana yang paling membuat Anda tidak nyaman dengan masalah tadi. Misalnya kita punya masalah tentang anak, punya masalah tentang suami, tentang pekerjaan. Nah, ada baiknya Anda membuat semacam visualisasi begitu, Bu. Artinya ditulis begitu ya, apa saja masalahnya, kemudian kira-kira tingkat effort kita untuk menyelesaikannya itu seberapa tinggi begitu. Lalu usahakan menyelesaikan masalah yang paling mudah dulu, yang paling cepat dulu, yang paling ringan, paling cepat, dan tidak melibatkan banyak orang. Itu strateginya biasanya seperti itu. Yang terdekat dulu, misalnya kita masalah kita adalah dari misalnya dari lingkungan sekitar kita ya, dari anak-anak kita misalnya. Nah, ada beberapa anak yang kita miliki di sini. Mana dulu yang paling bisa kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan. Jadi artinya begini, untuk menyelesaikan segala masalah kita dalam waktu 2-3 hari ini, mungkin tidak bisa 100% saya rasa, tapi setidaknya kita sudah mengurangi dengan poin-poin pikiran yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu tips untuk kita mengelola emosi. Kemudian tips yang kedua, nah, disinilah keterampilan komunikasi itu memang dibutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial, maka keterampilan kita untuk keterampilan interpersonal itu menjadi penentu kita. Jika memang Ibu ada rasa tidak nyaman ya, atau mungkin Ibu bersikaplah asertif, memang kalau harus butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan, atau mungkin bisa sampaikan kepada orang terdekat Ibu, misalnya pasangan atau keluarga, begitu ya, bahwa Anda akan menghadapi satu momentum penting, gitu. Komunikasikan apa yang Anda rasakan, kemudian sampaikan saja dukungan apa yang ingin Ibu dapatkan dari orang di sekitar Ibu. Nah, keterampilan berkomunikasi ini bisa menjadi salah satu solusi Pak Rahmadi bagi kita begitu ya, karena kadang-kala orang di sekitar kita tuh pengen bantu kita tapi nggak tahu apa yang perlu dibantu dari diri kita, sehingga sampaikanlah kira-kira apa yang Anda butuhkan dari orang di sekitar Anda. Mungkin seperti itu tips dari saya. Baik, terima kasih Bu Ririn.
beberapa poin yang disampaikan tadi ya terkait dengan bagaimana kita bisa menyikapi ada skala prioritas begitu, mana yang kecil bisa segera diselesaikan, baru kemudian mungkin yang berikutnya, termasuk juga bagaimana tentang strategi komunikasi gitu ya, Bu Ririn ya. Ya, tepat sekali Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Masih adakah untuk yang Bu Ririn atau yang lain? Atau Bu Lara? Oh, ini untuk Bu Lara Hijriani dari kayaknya Bapak ini ya. Oh, izin saya menyebutnya Bapak Yohanes SPD. Asal sekolah SD Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Ini Bu Lara ini. Beliau menanyakan, mohon maaf, apa ya, bahan-bahan belajar apa saja Bu yang digunakan untuk mengikuti seleksi P3K? Ya, kami persilakan ini Bu Lara dari pertanyaan Pak Yoman. Baik, Bapak. Izin untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yoman Yohanes. Bahan belajar yang sudah saya pelajari tentunya yang tadi sudah saya katakan bahwa dari guru belajar, yaitu modul pedagogik dan modul profesionalnya. Lalu yang berikutnya membuka kembali, mungkin sudah ada yang PPG, dibaca lagi modul PPG-nya. Dan yang berikutnya saya membaca dari literatur buku cetak yang di luar sana sudah banyak yang beredar. Dan yang terakhir bahan bacaan saya adalah yang kami terima melalui broadcast teori-teori yang berkaitan dengan kompetensi yang akan kita hadapi, yaitu berkaitan dengan kompetensi teknisnya, kompetensi manajerialnya, sosial kulturalnya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lara. Jadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Modul pedagogi profesional yang ada di platform Guru Belajar Berbagi ya Bu Lara ya? Iya, Bapak. Ya. Kemudian juga ada beberapa bahan belajar cetak yang didapatkan dari PPG dulu, wah itu dibuka-buka kembali gitu memang ya untuk merefresh tadi yang disampaikan juga oleh Bu Ririn ya terkait dengan kognitif itu memang harus direfresh kembali, banyak latihan dan juga bahan-bahan lain yang terkait yang bisa mensupport tentunya ini Pak Yoman tadi mengajar di SD tentunya yang terkait dengan ke-SD-an di sana juga ada ya di laman untuk guru belajar dan berbagi di platform kami itu. Terima kasih Bu Lara. Apakah masih ada dari tim teknis mungkin? Oh, karena waktunya ya mungkin nampaknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan, berbagi, memberikan semangat, mendukung bagaimana upaya kita untuk bisa mempersiapkan dalam rangka pelaksanaan seleksi ASN P3K untuk para Bapak Ibu guru. Namun sebelum kami mengakhiri, kami mohon kepada ibu-ibu narasumber saat ini untuk memberikan semacam closing statement begitu ya, yang diharapkan bisa memotivasi, bisa mendorong, bisa menyemangati rekan-rekan kita yang saat ini sedang bersiap untuk pelaksanaan seleksi calon guru ASN P3K. Untuk itu kepada Bu Ses, kami persilakan Bu Ses. Baik, terima kasih Pak Dir. Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia yang sudah menyimak webinar ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan selamat untuk mempersiapkan diri, untuk mengikuti seleksi yang tidak lama lagi. Saya yakin saja dengan kemampuan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan sekian lama. Yang paling utama seperti pesan Ibu Nurina tadi, jaga kesehatan psikis maupun fisiknya ya. Karena nanti hari Minggu Bapak Ibu akan dites antigen. Jangan pergi kemana-mana, nanti takut Bapak Ibu terkontaminasi dengan COVID. Kalau Bapak Ibu sudah bersiap, yakin dengan kemampuannya, passing grade yang sudah ditetapkan itu kalau ada pertanyaan bahwa apakah tabungan yang punya afirmasi itu sebagai tabungan, iya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh afirmasi, selamat, semoga Bapak Ibu semua berhasil. Yakin dengan kemampuan diri sendiri dan jangan mengeluh.
Saya yakin Allah selalu bersamai kita semua kalau niat kita baik untuk mencerdaskan anak kita semuanya. Kami di sini dari Kemendikbudristek sudah menyiapkan segala sesuatunya sedetail mungkin agar Bapak Ibu nyaman dan berhasil dalam seleksi hasil pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ses, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaan seleksi SNMTK nanti. Kami persilahkan Bu Ririn, mungkin ada closing statement kepada rekan-rekan kita ini untuk menyemangati, untuk memberikan optimisme dan percaya diri begitu Bu Ririn. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan seluruh seleksi calon guru ASN PPPK tahun ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata bijak bahwa pendidikan merupakan pintu dari peradaban dunia. Dan pintu tersebut tidak akan pernah terbuka kecuali dengan satu kunci, yaitu seorang guru yang peduli pada peradaban dunia dengan mengukir ilmu dan budi pekerti pada generasi muda sebagai tunas-tunas bangsa. Di tangan Andalah, sang saka merah putih akan terus tegak berdiri di langit dunia. Selamat mengabdi pada Ibu Pertiwi, melalui profesi Anda yang mulia, yaitu menjadi seorang guru. Yakinlah teman-temanku sekalian, meskipun saat ini nanti Anda lolos ataupun mungkin harus mengulang lagi dalam seleksi ini, namun tidak akan mengurangi tingginya mulia Anda dan derajat Anda sebagai seorang guru. Selamat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kami bangga dengan para guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah profesi yang mulia, bagaimana Dharma Baktikan bisa mengibarkan bendera merah putih bahkan di kancah internasional, insya Allah. Terima kasih Bu Ririn. Kami persilahkan Bu Lara closing statement kepada rekan-rekan untuk bisa menyemangati, bisa memotivasi. Monggo Bu Lara. Baik Pak, terima kasih. Pesan saya untuk Bapak Ibu guru hebat, yaitu yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Bu Ses, Bu Nunu, yaitu menjaga kesehatan dengan asupan makanan yang sehat, aktivitas olahraga ringan, tentu saja itu juga hal utama. Lalu belajar, dan jangan segan, jangan jenuh untuk menyelesaikan contoh-contoh soal yang di luar sana sudah beredar. Sebelum berangkat, jangan lupa untuk sudah makan atau minum sebelum tes dimulai, karena kalau belum makan itu akan mengganggu sekali untuk kondisi kita pada saat tes. Dan tentunya syarat administratif tidak boleh ketinggalan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lara. Luar biasa, ini sudah lengkap ini Bapak sekalian, motivasi yang diberikan oleh teman-teman, oleh para narasumber kita saat ini, guru narasumber debat kita, mulai dari bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mempunyai resiliensi yang tinggi, bagaimana kemudian semangat untuk tetap belajar, kemudian juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa ini Bapak sekalian ya. Kemudian juga harus tetap semangat meskipun tadi mudah-mudahan tahap pertama langsung lolos. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Misalkan kalau belum, jangan cepat putus asa. Masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu pasti Pak. Harus bisa meningkatkan, harus bisa memperbaiki diri, memotivasi diri untuk lebih baik lagi. Saya kira begitu dari saya. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca pantun begitu ya. Tadi dari Pak Dirjen ini saya mencoba juga membacakan pantun begitu. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Berangkatnya naik kereta dari Jakarta. Ayo semangat calon guru ASN P3K. Mantap. Ikut mencerdaskan anak bangsa. Amin. Amin. Masih belum satu. Sungguh putih bunga melati, harum wanginya. Ayo bersiap ikut seleksi, semoga lolos semuanya. Amin. Amin. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya dalam memandu gelar bicara ini, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan insya Allah
lancar, sukses, dan semuanya insya Allah bisa lolos. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmadi atas pantunnya yang memberikan semangat kepada kita semua siang ini. Dan terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita, ada Bu Nunu, Bu Nurina, dan Bu Lara. Sudah berbagi informasi dan masukan untuk Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti seleksi Guru ASN P3K nanti. Semoga webinar kita ini bisa menambah semangat Bapak Ibu Guru yang mengikuti seleksi Guru ASN P3K tahun ini ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu menyaksikan video dukungan dari pemerintah daerah terhadap seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudi Mansur, Bupati Kabupaten Banjar, menyambut baik dan mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk seleksi guru P3K 2021 yang telah dibuka sejak 30 Juni 2021. Berbagai keuntungan akan diterima guru honorer dengan mengikuti seleksi ini. Yang pertama, status honorer akan berubah menjadi P3K. Yang kedua, membawa jaminan kesejahteraan bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Ketiga, meningkatkan jumlah partisipasi guru dalam mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Keempat, merupakan alternatif rekrutmen bagi guru honorer yang telah lama mengabdi, bahkan telah melewati batas usia seleksi dari PNS. Dan juga terdapat kesempatan belajar secara daring bagi guru-guru honor P3K melalui program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, kepada guru-guru honor Kabupaten Banjar agar mengikuti kegiatan tersebut agar bisa lulus sebagai guru P3K. Semoga program ini dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru khususnya di daerah kita, daerah Kabupaten Banjar, dan meningkatkan kesejahteraan guru, garda terdepan pendidikan, dan masa depan bangsa untuk Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Saya Haji Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi, memberikan semangat kepada guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK guru, di mana program ini membantu Bapak atau Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS program pemerintah. Ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Untuk itu saya berharap untuk bersungguh-sungguh semangat serta senantiasa berdoa untuk mengikuti seleksi ini sehingga kalian bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemerintah daerah terhadap seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Selanjutnya sesuai janji saya tadi akan ada 3 orang terpilih yang sudah berbagi cerita dan semangat seleksi guru ASN P3K tahun 2021 yang akan mendapatkan hadiah lawang yang sudah disiapkan. Saya akan membaca terlebih dahulu cerita dan semangat yang pertama, yaitu dari Aprilisia Fadila SPD. Guru dari SMP Negeri 1 Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ibu Aprilisia bercerita bahwa alasannya menjadi guru ASN P3K yaitu ingin mengabdi kepada negara, terutama untuk peserta didik karena saya sangat senang dan mencintai dunia pendidikan. Terutama sekarang sudah diterapkan Merdeka Belajar.
Persiapan saya belajar mandiri, mengikuti tryout, semangat belajar menjadi guru ASN P3K demi masa depan anak bangsa. Tak lupa juga saya selalu membagikan informasi mengenai guru P3K kepada teman-teman guru honorer, agar kami guru honorer bisa sama-sama diterima menjadi guru P3K, karena dari saling berbagi, kita akan merasa senang dan menambah pengetahuan. Luar biasa semangat berbaginya untuk merasa senang dan menambah pengetahuan. Begitu cerita yang pertama. Selanjutnya saya akan beranjak ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini datang dari Bapak I. Nengah Joni Arta SPD, guru di SMP Negeri 3 Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Menurut Pak Joni, ceritanya menjadi guru adalah cita-cita sejak lama, karena menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia, bisa menjadi contoh buat murid, menuntun dan membimbing mereka sehingga mendapatkan senyum yang maksimal buat hidup mereka nantinya. Saya sudah 13 tahun menjadi guru honorer. Saya tidak pernah letih untuk meningkatkan kompetensi dan berjuang dalam bertahan, meski dari segi materi yang saya dapatkan masih sangat jauh dari kata wajar. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat bahagia sekali ketika Mas Menteri mengumumkan akan ada seleksi P3K bagi guru honorer. Ini bagaikan mimpi buat saya, setelah sekian lama akhirnya ada kesempatan buat saya untuk mendapatkan kesempatan menjadi abdi negara. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos. Terima kasih Pak Menteri atas perhatiannya bagi kami guru honorer. Amin, mudah-mudahan doanya terkabul, tahun ini bisa lolos seleksi ASN ya. Kemudian ada cerita yang terakhir, cerita yang ketiga, yaitu dari Ibu Nining Trisari SPD, SD Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bu Nining bercerita bahwa menjadi bagian dari dunia pendidikan adalah panggilan hati nurani untuk bisa membersamai anak didik dalam tumbuh kembangnya, menggapai cita-cita. Banyak persiapan yang telah dilakukan, diantaranya mengikuti belajar secara mandiri dengan modul yang sudah disediakan Kemendikbudristek, mengikuti berbagai webinar dan tryout ASN P3K. Banyak suka dan duka selama kurang lebih 18 tahun mendampingi tumbuh kembang siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Kepanjen, Klaten ini. Buat semua itu akan terasa nikmat dan bisa mengembangkan semangat bagi kita ketika melihat senyum dan semangat anak-anak didik ketika antusias mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun secara daring. Dengan adanya kesempatan dari pemerintah terkait seleksi ASN P3K untuk guru adalah hal yang sangat kami semua nantikan selama ini. Jadi kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan dan persiapkan semaksimal mungkin. Apresiasi yang tinggi buat pemerintah, baik dari Kemendikbudristek dan berbagai kementerian yang ikut mendukung pelaksanaan tes kami nanti. Dan buat rekan-rekan honorer seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, salam sehat dan semangat untuk berjuang untuk masa depan kita sekaligus masa depan bangsa. Semangat, kita pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Nining atas semangatnya dan cerita yang menggugah sekali. Dan itu tadi ketiga pemenang terpilih cerita dan semangat yang akan mendapatkan hadiah lawang dari Kemendikbudristek. Dan selanjutnya usai sudah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K tahun ini dapat semakin bersemangat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar persiapan seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memandu acara webinar seleksi persiapan guru ASN P3K tahun 2021. Saya Stani Pertiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.